Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK TCP Tuban. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas perihal tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu diketahui anak-anak bahwasanya nanti dalam penjelasan singkat Pak Gito tentu tidak bisa mewakili seluruh penjelasan itu. Kemungkinan nanti ada penjelasan-penjelasan lain yang akan disampaikan pengajar yang lain. Baiklah anak-anak, kita akan mulai penjelasan dari Pak Gito perihal judul yang telah disampaikan tadi, yaitu tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anakku sekalian, yang kita bahas kali ini terkait dengan bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian juga adanya hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Anak-anak sekalian, terkait dengan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah mengenal adanya dua hubungan kerja kedinasan secara formal antara unit yang satu dengan yang lain. Hubungan kerja dapat digolongkan menjadi dua jenis hubungan pokok. Yang pertama yaitu hubungan kerja secara hierarkis atau vertikal. Yang kedua adalah hubungan kerja fungsional ataupun horizontal. Penjelasannya seperti apa? Yang dimaksud dengan hubungan kerja hierarkis atau vertikal itu, hubungan kerja hierarkis bersifat vertikal adalah hubungan kerja timbal balik antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tinggi secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling bawah. Dalam jenis hubungan vertikal ini terdapat hubungan perintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan batas wewenang masing-masing. Yang kedua, hubungan kerja fungsional. Saya ulangi, hubungan kerja fungsional. Hubungan kerja fungsional pada pokoknya bersifat horizontal dan merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih unit organisasi atau pejabat mempunyai kedudukan pada eselon yang setingkat. Hubungan fungsional merupakan keharusan dalam tiap organisasi besar dan modern demi terwujudnya kerjasama yang harmonis sebagai kesatuan yang menyeluruh. Ini penjelasan singkatnya anak-anak, nanti akan mendapat penjelasan di lain waktu dengan pengajar yang berbeda, tentunya demikian. Karena kita memang dibatasi oleh durasi waktu. Berikutnya anak-anak tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah itu. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Meliputi apa saja itu, yaitu tentang hubungan terkait dengan masalah wewenangnya, kemudian terkait dengan keuangan, kemudian selanjutnya terkait dengan pelayanan publik atau pelayanan umum, kemudian juga tentang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya yang lain. Ini terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Anak-anakku sekalian, ada urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Terkait apa saja itu, Pak Gito akan memberikan penjelasan terkait hal-hal yang terkait dengan wewenang dari pemerintahan pusat, tapi yang tidak dijelaskan nanti tolong, ini merupakan tugas dari kalian mencari referensi literatur terkait apa yang belum dijelaskan yang sudah tersirat di dalam layar itu. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yang pertama yaitu masalah politik luar negeri. Masalah urusan politik luar negeri, kegiatannya seperti misalkan menjalin kerjasama dengan negara lain, baik di bidang ekonomi, perdagangan, politik, sosial budaya,
Ini merupakan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Contoh yang lain misalkan kegiatan konferensi tingkat tinggi. Ada lagi konferensi Asia Afrika yang pernah kita selenggarakan di Bandung. Itu merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Kemudian berikutnya anak-anak, terkait dengan masalah pertahanan. Ini menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Seperti apa contoh kegiatannya? Misalkan aja terkait dengan pasukan asing yang mungkin mengganggu kedaulatan wilayah kita. Operasi militer ini untuk menghadapi pasukan asing misalnya, ini merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Organisasi kelompok bersenjata yang sekarang ini masih masif di Papua, ini juga merupakan wewenang dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Kemudian latihan militer, yang ini merupakan kegiatan militer sebagai perisai negeri kita, ini juga urusan pemerintah pusat. Kemudian pendidikan militer, ini juga termasuk dari wewenang pemerintah pusat. Termasuk nanti pengadaan alutsista, alat utama sistem pertahanan kita, yang ini dimiliki oleh pasukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Udara. Ini juga terkait dengan persenjataan strategis yang harus kita miliki, terkait dengan pendanaan. Nah, ini juga menjadi urusan pemerintahan atau wewenang dari pemerintah pusat. Termasuk industri persenjataan. Alhamdulillah kita sudah punya PT Pindad yang terkait dengan pengadaan alutsista kita. Nah, kemudian keamanan misalkan, tadi yang Pak kita sampaikan tadi adalah pertahanan, sekarang keamanan yaitu keberadaan lembaga TNI dan Polri, ini juga merupakan wewenang pemerintah pusat terkait urusan hal-hal yang terkait TNI dan Polri, ini adalah wewenang pemerintah pusat. Kemudian yang lain urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat adalah justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Nah, ini sengaja memang tidak Pak Gito jelaskan, ini merupakan tugas kalian mencari literatur, kemudian nanti tugas dikerjakan, jangan lupa nanti nama, nomor absen, ya, tanda tangan itu ada di tugas kalian dalam bentuk lembaran kertas, nanti dikumpulkan lewat Google Classroom itu. Berikutnya anak-anak, ada kewenangan yang lain pemerintah pusat itu. Sebagai referensi kalian, yaitu tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Berikutnya tentang dana perimbangan keuangan. Ini urusan pemerintah pusat, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Kemudian pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Ada lagi pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. Yang terakhir adalah konservasi dan standarisasi nasional. Ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang lain. Mohon maaf, ini penjelasannya memang secara singkat-singkat anak-anak karena dibatasi oleh waktu. Berikutnya anak-anak, tentang fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada 3 fungsi terkait dengan fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Apa saja fungsi itu?
Yang pertama adalah fungsi layanan. Maksudnya adalah kegiatan untuk melayani masyarakat dengan tidak membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang kedua, fungsi pengaturan. Kegiatannya adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Kegiatannya adalah pemerintah akan menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Saya kira hanya itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Ingat, tugas yang disampaikan Pak Gito tadi sudah juga terlihat di dalam slide-nya. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Identitasnya juga harus jelas. Sekian apa yang bisa disampaikan. Kalau ada khilafnya, Pak Gito mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.